Oke, masih dengan Profesor Kardus. Pada 20 Juni 2024 ini, sebuah serangan cyber terjadi pada server Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo, di mana karena serangan tersebut selama beberapa hari, hampir mayoritas layanan publik di 210 instansi pemerintah yang terhubung dalam jaringan diketahui tidak dapat diakses. Hal ini tentunya menyebabkan kekacauan sistem dan kerugian finansial besar bagi pemerintah. Dan kemudian, setelah diinvestigasi oleh BSSN Kominfo, Cybercrime Polri, dan beberapa lembaga keamanan cyber nasional, didapati bahwa serangan ini bersumber dari sebuah malware kriptovirologi yang biasa kita kenal dengan ransomware. Tepatnya, ransomware dengan nama Brainkeeper. Ya, dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas jenis malware atau perangkat lunak yang dapat menginfeksi sistem komputasi dengan memanfaatkan sistem penguncian data kriptografi yang umum disebut sebagai ransomware. Ransomware merupakan sebuah malware yang dapat secara permanen memblokir akses data pada sistem komputer yang terinfeksi. Mekanisme kerja ransomware umumnya menggunakan sistem penguncian kriptografi, di mana ketika sebuah perangkat komputer terinfeksi atau diserang oleh ransomware, data-data pada sistem komputer tersebut otomatis akan terenkripsi, yang artinya data-data tersebut akan otomatis berubah menjadi wujud cybertext atau teks tersandi. Hal itu tentunya membuat data-data pada komputer tersebut tidak dapat kalian akses atau buka. Satu-satunya cara untuk mengembalikan data tersebut, kalian tentunya wajib mendeskripsi atau mengubah kembali wujud cybertext ke bentuk teks asli dengan menggunakan sandi kunci deskripsi yang telah dibuat oleh para peretas. Para peretas atau penjahat cyber tentunya tidak akan memberikan kunci atau sandi deskripsi tersebut begitu saja. Umumnya, para penjahat cyber tersebut akan meminta uang tebusan pada lembaga atau instansi yang sistem komputernya telah terenkripsi atau telah dikunci sepihak oleh para peretas. Umumnya, bentuk transaksi pembayaran tebusan menggunakan mata uang kripto seperti halnya Bitcoin dan sebagainya. Karena dengan metode transaksi mata uang kripto diketahui sangat sulit untuk dilacak atau untuk ditelusuri. Bahkan sistem cyber forensik sekalipun umumnya akan kesulitan untuk melacak transaksi dalam bentuk kripto. Namun, jika Anda tidak ingin membayar tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi pemulihan data, kalian sebenarnya bisa menggunakan cara lain seperti dengan metode brute force, di mana itu mewajibkan kalian memecahkan algoritma enkripsi secara manual dengan mengacak kunci kombinasi. Namun, hal tersebut tidaklah sederhana. Ransomware cukup canggih, umumnya menggunakan sistem enkripsi RSA, bahkan RSA 660 bit yang sangat kuat, di mana komputer konvensional untuk memecahkan algoritma enkripsi seperti itu dapat memakan waktu bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Umumnya, para penjahat cyber menginfeksikan ransomware pada sistem komputer korban menggunakan beberapa cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan trojan atau dengan mengirim lampiran atau tautan berbahaya, biasanya dalam bentuk email phishing. Email yang dikirim pada korban umumnya adalah email jebakan, dan ketika korban mengklik atau mengunduh tautan pada email phishing tersebut, ternyata yang mereka unduh adalah malware atau program jahat. Saat Anda mengunduh tautan yang ternyata di dalamnya ada malware atau ransomware, diketahui tak sampai 1 menit ransomware akan melakukan payload pada sistem dan akan secara otomatis mengenkripsi atau mengunci semua data dari sistem yang terinfeksi. Cara lain adalah RDP dengan cara membobol sistem menggunakan serangan brute force. Selain itu, infeksi dapat terjadi pada software-software yang kadaluarsa yang belum ditambal atau belum diperbarui. Namun, selain menginfeksikan secara manual dalam sebuah sistem, ada jenis malware yang lebih berbahaya yang biasa disebut sebagai worm. Worm diketahui dapat menyebar dan menginfeksi secara otomatis antar komputer ke sistem jaringan tanpa harus melalui interaksi pengguna. Salah satu dari ransomware worm ini yang paling terkenal adalah WannaCry yang mewabah pada tahun 2017 yang menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di seluruh dunia yang menyebabkan kerugian finansial hingga 4 miliar dolar. Ya, serangan WannaCry pada 2017 merupakan salah satu serangan cyber terbesar yang menginfeksi jaringan dengan super sangat cepat di lebih dari 150 negara hanya dalam tenggat waktu 1 hari saja.
Serangan ini menyerang siapa saja, lembaga, institusi, perusahaan, bahkan perorangan. Banyak layanan umum yang harus ditutup dan tidak berfungsi saat itu. Seperti halnya ransomware. Umumnya, WannaCry juga melakukan enkripsi atau penguncian data korban secara sepihak. Namun, yang membedakan serangan WannaCry dengan jenis ransomware umum adalah WannaCry tidak terjadi karena korban mengklik atau mengunduh tautan phishing. Namun WannaCry menyebar secara otomatis dengan menggandakan atau menduplikat dirinya sendiri untuk menginfeksi setiap komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Serangan ransomware WannaCry umumnya menargetkan para pengguna sistem operasi Windows versi lama yang belum diperbarui atau belum di-upgrade. WannaCry menyebar super sangat cepat di jaringan antar pengguna Windows melalui protokol SMP atau Server Message Block yang memungkinkan pengguna Windows untuk dapat berkomunikasi dalam satu jaringan. Ya, semua ini berawal ketika suatu kelompok peretas bernama The Shadow Broker berhasil mencuri sebuah perangkat lunak NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang bernama Eternal Blue. Eternal Blue sebenarnya merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga intelijen Amerika Serikat untuk mengumpulkan informasi backdoor dari pengguna Windows di seluruh dunia. Eternal Blue sebenarnya perangkat lunak yang memanfaatkan celah kebocoran Microsoft Windows versi lama untuk kepentingan intelijen. Ya, dalam versi Windows lama diketahui ada sebuah celah atau kebocoran sistem pada protokol berbasis berkas atau SMBv1. Yang pertama mengetahui adalah NSA. Namun, NSA tidak melaporkan pada Microsoft. Mereka malah memanfaatkan kebocoran sistem tersebut untuk mengumpulkan informasi intelijen dengan membuat perangkat lunak yang bernama Eternal Blue. Tapi naas, pada tahun 2017, perangkat lunak ini berhasil dicuri oleh kelompok hacker bernama Shadow Broker. Barulah setelah mengetahui Eternal Blue dicuri oleh hacker, NSA kemudian melaporkan bahwa pada sistem SMP Windows versi lama terdapat kebocoran yang sangat berisiko untuk disusupi. Setelah menerima informasi, Microsoft kemudian membuat pembaruan Windows dengan sistem yang sudah di-patch atau ditambal. Sebenarnya, Windows versi terbaru telah dirilis sebelum WannaCry mewabah. Tapi faktanya, tidak semua pengguna Windows di seluruh dunia langsung mengupgrade sistem operasinya dengan versi terbaru. Alhasil, setelah beberapa minggu Windows versi terbaru atau Windows 8 dirilis, Shadow Broker akhirnya merilis kerentanan pada protokol SMP Windows di internet. Alhasil, setelah perilisan tersebut, para peretas di seluruh dunia kemudian memanfaatkan kerentanan Windows dan kemudian menyusupinya dengan ransomware yang dapat menduplikasi dirinya sendiri hingga menyebar secara otomatis ke seluruh dunia hanya dalam tempo 1 hari. Umumnya, para korban WannaCry adalah pengguna Windows XP dan Windows 7. Sedang para pengguna yang sudah menggunakan versi terbaru, yakni Windows 8, diketahui selamat dari wabah WannaCry tersebut. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang ransomware dan worm WannaCry. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi genius. Profesor Kardus dari Microsoft Headquarters mengabarkan